Halo, selamat datang di video perkuliahan TK2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri yang diampu oleh Profesor Linda Handoyo dan saya, Dian Sofinita. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai aturan perkuliahan yang akan kita jalani selama semester ini. Topik yang akan kita bahas antara lain aturan perkuliahan, capaian pembelajaran, materi perkuliahan, evaluasi perkuliahan, serta referensi yang akan kita gunakan selama perkuliahan semester ini. Dalam slide ini dapat kalian lihat aturan perkuliahan yang akan kita jalani selama semester ini. Yang pertama, platform untuk kuliah yang akan kita gunakan adalah Google Meet. Yang kedua, link untuk Google Meet akan diberikan 15 menit sebelum waktu kuliah dimulai. Yang ketiga, toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Lebih dari waktu itu, kalian tidak dapat lagi masuk ke dalam Google Meet. Kemudian yang keempat, kalian wajib mendengarkan selama kuliah berlangsung. Kalian juga diharapkan dapat mencatat semua materi yang disampaikan oleh dosen. Sewaktu-waktu, dosen akan mengajukan pertanyaan kepada kalian dan kalian harus menjawabnya. Kemudian, aturan selanjutnya adalah materi kuliah, tugas, dan kuis yang diberikan akan dikumpulkan melalui platform Canvas. Link dan kode Canvas akan disampaikan menyusul. Selanjutnya, segala kecurangan saat ujian berarti kalian tidak lulus mata kuliah ini. Kemudian, kehadiran minimum adalah 80%. Untuk itu, kalian wajib mengisi daftar hadir pada CX setiap setelah pertemuan berlangsung. Kemudian selanjutnya, untuk membantu kalian memahami kuliah ini, kami sudah menyiapkan video kuliah yang dapat diakses melalui akun YouTube. Dalam slide ini, kalian dapat melihat apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan Neraca Massa dan Energi semester ini. Di minggu pertama, kita akan mempelajari terkait pendahuluan. Misalnya, apa peran Neraca Massa dan Energi dalam bidang industri pangan. Kemudian di minggu-minggu selanjutnya kita akan mempelajari terkait neraca massa sistem tanpa reaksi kimia terlebih dahulu. Minggu kedua sampai ketiga, neraca massa sistem tanpa reaksi kimia namun untuk unit tunggal atau hanya satu unit saja. Di minggu keempat, neraca massa sistem tanpa reaksi kimia namun untuk multi unit atau unit lebih dari satu. Kemudian selanjutnya di minggu kelima sampai di minggu keenam kita akan mempelajari neraca massa sistem namun kali ini dengan reaksi kimia. Di minggu ketujuh kita agendakan untuk ujian tengah semester 1. Lalu di minggu ke-8 kita akan mempelajari terkait neraca elemen. Lalu di minggu ke-9 hingga di minggu terakhir kita akan mempelajari kombinasi neraca massa dan energi. Untuk minggu 9 sampai 11 kita akan mempelajari neraca massa dan energi tanpa reaksi kimia. Sedangkan di minggu ke-12 hingga ke-14 kita akan mempelajari neraca massa dan energi dengan reaksi kimia. Di minggu ke-15 kita akan menjadwalkan ujian tengah semester 2. Apa saja capaian kuliah yang perlu kalian kuasai setelah menjalani kuliah selama 1 semester ini? Yang pertama, kalian harus mampu menyelesaikan atau mengevaluasi neraca massa unit tunggal tanpa dan dengan reaksi kimia. Yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan atau mengevaluasi neraca massa unit banyak tanpa dan dengan reaksi kimia. Selanjutnya, kalian harus mampu menyelesaikan atau mengevaluasi neraca massa dan energi sistem pemroses tanpa reaksi. Dan yang terakhir, kalian harus mampu melakukan atau mengevaluasi neraca massa dan energi sistem pemroses dengan reaksi. Seperti kalian lihat, hal-hal capaian kuliah ini sudah tercantum dalam setiap materi yang tadi saya sampaikan dalam slide sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa evaluasi perkuliahan yang akan kita jalani selama semester ini. Yang pertama, ujian tengah semester. Yang kedua, ujian akhir semester atau UAS yang akan dilaksanakan pada masa UAS yang ditetapkan oleh ITB. Dan yang terakhir, tugas dan kuis. Kalian wajib mengumpulkan tugas serta kuis yang akan dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Berikut adalah referensi yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini. Buku pertama adalah buku yang ditulis oleh Reclitis dan Schneider yang berjudul Introduction to Material and Energy Balances. Kemudian buku yang kedua adalah buku oleh Profesor Dr. Heri Susanto yang berjudul Neraca Massa dan Energi dalam Rangkaian Sistem Pemroses Kimia. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar selama semester ini. Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran TK 2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi Teknik Pangan. Pada modul pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aliran daur ulang dan aliran pintas. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aliran daur ulang. Aliran daur ulang adalah aliran yang disisihkan dari sebuah aliran keluaran suatu unit dan dikirim kembali sebagai umpan ke sebuah unit yang letaknya di hulu proses. Misalnya kita tinjau suatu unit proses dalam box yang berwarna hijau. Suatu aliran masuk akan diproses dalam unit tersebut menjadi aliran keluar. Dalam aliran keluar, sebagian dari alirannya akan dikembalikan ke aliran masuk. Untuk itu, aliran 3 sebagai aliran keluar akan dibagi menjadi aliran 4 dan aliran 5. Aliran 4 adalah aliran produk yang akan diambil. Sedangkan aliran 5 dikembalikan ke dalam umpan proses. Aliran 5 ini kita sebut sebagai aliran daur ulang. Aliran 5 akan dicampur dengan aliran 1 sehingga menghasilkan aliran 2 yang akan masuk sebagai umpan proses. Pada kenyataannya, di sini kita bukan hanya memiliki satu unit proses saja, namun ada 3 unit proses. Di sini kita membutuhkan unit berupa pencampur dan unit berupa splitter atau pembagi aliran. Unit 1 di gambar yang sebelah kanan merupakan unit pencampur. Tugasnya adalah mencampurkan aliran 1 yang merupakan umpan segar dengan aliran 5 yang merupakan aliran daur ulang. Pencampuran ini akan menghasilkan aliran 2 yang akan masuk ke dalam proses. Prosesnya kita tandai sebagai unit kedua. Unit kedua akan menghasilkan produk berupa aliran 3. Aliran 3 akan masuk ke dalam unit splitter yang dalam gambar ditampilkan sebagai unit ketiga. Aliran splitter ini berguna untuk memisahkan atau membagi aliran menjadi aliran 4 yaitu aliran produk dengan aliran 5 yang merupakan aliran daur ulang. Berikut adalah neraca massa yang dapat kalian susun. Pertama, kalian dapat menyusun persamaan neraca massa untuk unit pencampur, di mana F1 ditambah F5 atau jumlah laju alir masuk akan sama dengan F2, jumlah laju alir keluar dari unit pencampur. Kemudian juga dapat dibentuk neraca massa komponen X1I kali F1 ditambah X5I dikali F5 akan sama dengan X2I dikali F2. Selanjutnya berikut adalah persamaan neraca massa yang dapat disusun untuk unit pembagi atau splitter. Laju alir masuk akan sama dengan laju alir keluar, artinya F3 akan sama dengan F4 dan F5, begitu juga untuk neraca massa komponen. X3I F3 akan sama dengan X4I F4 ditambah X5I F5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran pintas atau bypass. Aliran pintas adalah aliran yang disisihkan dari suatu aliran induk agar tidak melalui satu atau lebih unit pemroses. Misalnya di gambar sebelah kiri kita memiliki satu unit proses dalam blok yang berwarna hijau. Unit ini bertujuan untuk mengubah umpan menjadi produk. Kita bisa lihat umpan segar atau aliran 1 di sini pertama-tama akan dibagi terlebih dahulu menjadi aliran 2 dan aliran 3. Aliran 3 akan masuk ke dalam proses. Aliran 2 diharapkan tidak melalui unit pemroses sehingga akan diteruskan sebagai aliran pintas yang nantinya akan dicampurkan dengan aliran produk proses yaitu aliran 4. Pencampuran aliran 2 dan 4 akan menghasilkan aliran 5 yang akan diambil sebagai produk. Sebetulnya sama seperti tadi, kita bukan hanya memiliki satu unit proses saja untuk kasus ini. Kita akan memiliki 3 unit proses. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, aliran masuk umpan segar yaitu aliran 1 akan masuk ke dalam unit proses 1, di mana unit proses 1 ini adalah unit splitter atau pembagi. Aliran 1 dibagi menjadi aliran 2 dan aliran 3.
Selanjutnya aliran 3 akan masuk ke dalam unit proses unit kedua sehingga menghasilkan aliran 4. Aliran 4 selanjutnya masuk ke dalam unit ketiga yang merupakan unit pencampur atau mixer yang gunanya adalah mencampurkan aliran 4 dengan aliran pintas yaitu aliran 2 sehingga menghasilkan aliran 5. Untuk itu kita dapat menyusun persamaan neraca unit pembagi atau splitter di mana F1 akan sama dengan F2 ditambah F3 dan neraca massa komponennya X1I dikali F1 sama dengan X2I dikali F2 plus X3I dikali F3. Sebagai catatan, pada unit splitter, komposisi aliran keluar akan sama dengan aliran masuk. Kenapa? Karena tugas splitter itu hanya membagi aliran, tidak ada perubahan komposisi di situ. Namun laju alirnya tentu saja akan berbeda antara laju alir masuk dengan laju alir keluar, di mana persamaan laju alir dinyatakan sebagai F1 sama dengan F2 ditambah F3. Namun, aliran keluar akan memiliki komposisi yang sama dengan aliran masuk. Selanjutnya berikut ini adalah persamaan neraca massa yang dapat disusun untuk unit pencampur. F2 ditambah F4 akan sama dengan F5. Begitu juga untuk neraca massa komponen. Terkait unit pembagi atau splitter, terdapat satu hal yang menarik yaitu adalah splitter restriction. Splitter restriction ini nantinya akan kita perhitungkan sebagai hubungan pendukung dalam analisis derajat kebebasan. Sebetulnya splitter restriction ini berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, di mana pada unit splitter, komposisi aliran keluar akan sama dengan komposisi aliran masuk. Nah, hal itu dapat kita pertimbangkan sebagai hubungan pendukung. Hubungannya seperti apa? Misalnya suatu aliran terdiri dari S buah komponen. Kemudian dalam unit splitter, aliran tersebut akan dibagi menjadi N buah aliran. Maka akan terdapat N-1 kali S-1 hubungan komposisi yang otomatis telah dapat ditentukan. Oleh karena itu, nantinya hubungan pendukung dapat dinyatakan sebagai splitter restriction yang dapat dihitung sebagai N-1 dikalikan dengan S-1. Sebagai contoh, diketahui suatu splitter digunakan untuk membagi aliran 1, F1, sebanyak 200 kg per jam, yang memiliki kandungan 5% asam asetat, 20% etanol, dan sisanya etil asetat menjadi 3 aliran. Aliran 1 dibagi di dalam unit splitter menjadi aliran 2, 3, dan 4. Di mana rasio yang diinginkan untuk aliran ini, F2 per F3 adalah 5, dan F3 per F4 adalah 1/4. Pertanyaannya, tentukan seluruh nilai laju alir F2, F3, dan F4. Silahkan kalian pause sejenak untuk menghitung berapa banyak splitter restriction yang kita miliki dalam kasus ini. Splitter restriction dapat dihitung dengan S-1 dikali N-1. S sendiri adalah jumlah komponen dalam aliran. Di sini kita memiliki 3 komponen yaitu asam asetat, etanol, dan etil asetat. Sedangkan N-1 di mana N-nya itu adalah berapa banyak percabangan aliran dari unit splitter. Di sini kita punya 3 percabangan, aliran 2, 3, dan 4. Sehingga nilai N-nya juga 3. S-1 kali N-1 akan bernilai 3-1 kali 3-1 sehingga akan bernilai 4. Selain itu kita juga memiliki 2 hubungan pendukung yaitu F2 per F3 sama dengan 5 dan F3 per F4 sama dengan 1/4. Dalam tabel kalian dapat melihat analisis derajat kebebasan yang dapat disusun. Untuk variabel aliran, di dalam satu aliran kita akan memiliki 3 komponen, asam asetat, etanol, dan etil asetat. Begitu juga dalam setiap aliran dalam aliran keluaran. Aliran 2, aliran 3, dan aliran 4 juga akan memiliki komposisi yang sama. Sehingga variabel alirannya adalah 3 dikali 4 aliran, yaitu 12. Jumlah persamaan neraca massa TTSL yang dapat kita bentuk ada 3, masing-masing untuk komponen asam asetat, etanol, dan etil asetat. Selanjutnya, komposisi yang diketahui ada 2, yaitu fraksi massa asam asetat dan etanol di dalam aliran 1. Laju alir yang diketahui hanya 1, yaitu F1. Hubungan pendukung, kita memiliki 2 hubungan pendukung berupa perbandingan laju alir, dan 4 hubungan pendukung berupa splitter restriction yang tadi sudah kita hitung. Dengan menganalisis jumlah komponen tersebut, kita dapat mendapatkan derajat kebebasan sebanyak 0, yang artinya kasus ini adalah well specified.
Untuk mempelajari lebih lanjut terkait aliran daur ulang, aliran splitter, kalian dapat membaca buku referensi yang terlampir. Sudah paham ya terkait aliran daur ulang dan aliran pintas? Jika masih ada pertanyaan, jangan lupa kalian catat dan akan kita diskusikan di kelas. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa! Di jus umpan evaporator itu ada gula dan air, kemudian di aliran 6 hanya ada air saja, kemudian jus pekat di sini juga ada komponen gula dan komponen air, kemudian di produk juga ada komponen gula dan komponen air. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya. Konsentrasi gula pada aliran keluaran evaporator yang ingin dicapai, jadi produknya itu adalah keluaran evaporator ya. Berarti produk evaporator di sini XG-nya adalah 0,8. Laju alir jus segar 10.000, berarti F1-nya sama dengan 10.000 pound per jam. Kemudian 50% bagian jus segar di bypass. Nah, ada yang tahu ini apa? Dalam bentuk apa? Ini fraksi rasio ya, jadi di sini ada hubungan pendukung. Ya, hubungan pendukungnya ada 50% jus segar di bypass. Nah, pertama kita harus susun analisis derajat kebebasannya dulu. Oke, ini diagram alir yang lebih bagus ya. Jadi pertama jus segar masuk ke dalam unit splitter, kemudian dihasilkan umpan evaporator, di evaporator diuapkan sebagian airnya. Jadi di sini hanya ada air. Kemudian di sini ada gula dan air yang lebih pekat dengan konsentrasi 0,8, dicampur dengan sebagian aliran yang keluar dari splitter, kemudian dihasilkan produk dengan komposisi gula dan air ya yang belum diketahui ya. Nah, kemudian satu lagi tadi ada hubungan pendukungnya berupa perbandingan ya, rasio bypass. Nah, kira-kira ini adalah kasus kita jika digambarkan dalam satu slide. Oke, sampai diagram blok ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Masih jelas, Bu. Terima kasih responnya. Oke, kita lanjutkan ke analisis derajat kebebasan. Seperti yang saya sampaikan di video, kalau multi-unit, kita perlu membuat analisis derajat kebebasannya untuk setiap unit. Jadi, kita buat unit untuk unit splitter, untuk unit evaporator, dan untuk unit mixer. Jadi kita punya 3 derajat kebebasan untuk setiap unit, kemudian ditambahkan 1 derajat kebebasan unit overall, dan 1 derajat kebebasan untuk proses. Jadi untuk kasus ini kita perlu menyusun 5 buah derajat kebebasan. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari splitter. Oke, sebentar kita highlight aja. Oke, splitter, variabel aliran. Ya, kok jelek sih. Sebentar ya, highlighter. Nah, variabel aliran untuk splitter itu adalah ya, splitter unitnya gula, air, di sini gula, air, di sini ada gula dan ada air. Otomatis 1 2 3 4 5 6 ya. Maka di sini splitternya 6. Neraca massa tak terhubungkan secara linear. Untuk unit splitter kita bisa menyusun neraca massa gula, neraca massa air, dan neraca massa total. Tapi yang tak terhubungkan secara linear dari ketiga persamaan itu hanya ada 2. Sehingga di sini neraca massa TTSL-nya ada 2. Variabel aliran yang diketahui, nah kita bisa lihat di sini hanya 1 ya. Ini ya, gula 0,12. Berarti variabel aliran yang diketahuinya hanya 1. Laju alir yang diketahui hanya ada jus segar sebesar F1 10.000 pound per jam. Berarti hanya ada 1. Hubungan pembantu tadi kita atau hubungan pendukungnya tadi kita punya rasio bypass 1 ya, dan satu lagi kita punya data terkait splitter restriction ya. Splitter restriction itu S-1 kali S-1 kali N-1 ya. S-1-nya jumlah aliran, N-1-nya komponen. Komponen kita ada 2 dikurang 1 jadi 1. S-nya adalah jumlah aliran yang dibagi. Kita punya 2, aliran 2 dan aliran 3, berarti 2 min 1, 1 kali 1. Splitter restriction-nya 1 kali 1 itu adalah 1. Jadi tadi di sini perbandingan splitternya itu adalah 1, kemudian satu lagi splitter restriction 1.
derajat kebebasannya 0. Kemudian lanjut ke unit evaporator. Nah, yang kita lihat di sini adalah daerah yang ini ya. Jadi pada saat membahas per unit, kalian perhatikannya per unit juga. Jadi misalnya neraca, kita tahu laju alir F1, tapi kan F1 ini nggak ada hubungannya dengan unit evaporator ya. F1 ini hubungannya dengan unit splitter. Jadi di evaporator ya tidak perlu dimasukkan bahwa kita tahu laju alir F1. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, evaporatornya variabel alirannya ada 5. Gula air di aliran 2, air di aliran 4, dan gula air di aliran 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian neraca massa tak terhubungan secara linear, kita bisa menyusun gula dan air, jadi 2. Variabel aliran yang diketahui, kita cek, kita punya di aliran 5, kita harus tahu gulanya 0,8. Jadi komponen yang diketahui 1. Laju air yang diketahui, kita nggak tahu ya laju alir apapun, karena di soal ini kita hanya tahu F1 10.000. Yang urusannya sama evaporator, kita nggak ada yang kita ketahui. Jadi 0. Hubungan pembantu, kembali ke tadi ya, kita hanya tahu urusan sama splitter, perbandingan splitter dan splitter restriction. Sehingga untuk evaporator tidak ada hubungan pembantu apapun. 5 kurang 2 kurang 1, derajat kebebasannya sama dengan 2. Lanjut ke mixer. Mixer, variabel aliran. Di aliran 5 kita punya 2 variabel aliran. Di aliran, ini harusnya 6 ya, produk kita punya 2. Di aliran F3 itu ada 2 juga. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 6. Neraca massa tak terhubungkan secara linear, kita punya 2 komponen. Jadi minus 2. Aliran yang diketahui, oke, kalau mixer kotaknya yang ini ya. Jadi urusannya sama F5, F6, dan F3. Komposisi yang diketahui itu adalah 0,8 ini. Jadi kita punya 1. Laju alir yang diketahui tidak ada. Jadi di sini 1 dan di sini 0. Hubungan pembantu pun tidak ada yang kita ketahui, jadi 0. 6 kurang 2 kurang 1 sama dengan 3. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, sekarang satu lagi terkait, saya mau ke overall dulu. Overall. Kalau overall, black box-nya itu adalah yang warna biru. Ini. Tik, 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 tik. Ini ya. Jadi, aliran yang kita gunakan untuk overall itu adalah F1, kemudian aliran F4, dan aliran F6. Ya, itu saja yang kita pertimbangkan. Oke. Variabel aliran. Variabel alirannya itu ada di aliran 1 ada 2, di aliran 4 ada 1, dan di aliran 5 ada 2. Aliran 6 ya. Jadi di sini kita punya 5. Neraca massa tak terhubungan secara linear itu ada 2, yaitu gula dan air. Variabel aliran yang diketahui dan laju aliran yang diketahui. Variabel aliran kita tahu di aliran 1 itu ada 0,12. Di aliran 5 kita tahu 0,8, tapi kan itu bukan aliran 5 ini nggak kelihatan ya kalau kita black box ya. Jadi di dalam kotak biru ini itu black box, kita nggak peduli apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita ketahui hanya gula 0,12 dan laju alir F1 10.000. Jadi di sini komponennya 1, laju alirnya 1. Hubungan pembantu, oke, kita tahu sih ada splitter kita, tapi dengan hubungan pendukung bla 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 dan ada splitter restriction. Tapi kan itu di dalam black box ya. Kalau kita meninjau sistem overall, kita black box kita nggak tahu di dalam itu ada splitter. Makanya di sini perbandingan splitternya 0, splitter restrictionnya 0. 5 kurang 2 kurang 1 kurang 1 jadinya 1. Nah, sekarang proses. Proses itu adalah keseluruhan sistem kita, meninjau keseluruhan sistem kita. Variabel aliran kita tinjau semuanya. Aliran 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua kita tinjau. Di aliran 1 ada 2, di aliran 2 ada 2, di aliran 3 ada 2, di aliran 4 ada 1, di aliran 5 ada 2, di aliran 6 ada 2. Kalau kita jumlahkan totalnya ada 11. Neraca massa TTSL, nah kalian tinggal menjumlahkan semua neraca massa yang ada di setiap unit. Jadi di splitter kita bisa menyusun 2 buah neraca massa TTSL, di evaporator 2 buah neraca massa TTSL, dan di mixer 2 buah neraca massa TTSL. Sehingga totalnya adalah 6. Variabel aliran yang diketahui. Oke, kita punya komponen kita ketahui di aliran 1 dan di aliran 5. Ya, jadi ada 2, sedangkan laju alir hanya 1 di aliran 1.
Jadi di sini komponen yang diketahui 2, laju alirnya 1. Hubungan pembantu kita masukkan semua ya, perbandingan splitter kita tahu, splitter restriction kita tahu. Jadi 11 kurang 6 kurang 2 kurang 1 kurang 1 kurang 1 itu adalah 0. Nah, melihat seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan? 1, prosesnya itu derajat kebebasannya 0. Artinya soal ini well specified. Proses itu harus 0 ya. Karena ini gambaran dari keseluruhan proses kita. Kemudian kita lihat yang sudah 0 derajat kebebasannya siapa? Splitter. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan kasus ini dari splitter duluan. Itulah gunanya kita punya analisis derajat kebebasan. Jangan dari overall, jangan dari evaporator, jangan dari mixer. Kita selesaikan dari splitter terlebih dahulu, karena derajat kebebasannya 0. Setelah itu, setelah itu kita bisa pindah ke overall misalnya, ya, karena di sini 1. Atau mungkin nanti kalau splitternya udah selesai, nanti kita bisa pindah ke evaporator. Tergantung kalian ya, nanti dilihat aja persamaannya lebih mudah diselesaikan yang mana. Nah, jadi derajat kebebasan selain untuk tahu 1, soal ini bisa dikerjakan atau tidak, kita juga bisa mendapatkan gambaran terkait strategi penyelesaian soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait derajat kebebasan? Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Dari saya aman, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Dari saya masih jelas, Bu. Jelas ya? Yang lain sudah jelas ya? Oke, jadi setelah ini silahkan derajat kebebasannya tadi sudah, kemudian strategi penyelesaiannya sudah, kalian silahkan selesaikan laju penguapan air serta komposisi produk air. Selesaikan semuanya ya, F2 laju alirnya berapa, F3 laju alirnya berapa, F5, F4, F6, dengan tadi strategi tadi. Oke, sudah jelas ya? Betul ya? Tidak ada pertanyaan? Ibu, saya ingin bertanya. Silakan, boleh. Jadi kalau untuk yang overall itu kita benar-benar cuma ngelihat dari umpan sama produknya ya, Bu? Kalau kayak tadi uap air gitu juga nggak dihitung, Bu? Uap air tadi dihitung? Yang overall dihitung ya? Yang overall dihitung. Makanya kan di sini variabel alirannya 5 karena 2 di aliran 1, 2 di aliran 5, dan 1 di aliran 4 uap air. Oh iya. Ini harus kurang panjang nih, jadi ke sana biar kelihatan. Ya. Iya, oke, kasih Bu. Ya. Yang lain? Jelas ya? Saya berikan 3 detik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan semua sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Mungkin saya berikan 10 menit ya untuk mengerjakan di awal. Nah, yang ini agak tricky. Silakan masing-masing mengerjakan dulu. Nanti